Yakobus tentang bahayanya yang namanya mendua hati, ya. Jika secara jasmani orang yang mendua hati, ya, itu sangat merugikan, saudara, apalagi jika seseorang juga mendua hati di hadapan Tuhan. Nah, kita akan baca dari kedua ayat ini, Yakobus pasal 4 ayat 8 dan Yakobus 1 ayat 8. Kita akan baca, saudara, ya. Sama-sama kita baca kedua ayat, ya. Yang di atas ditulis di situ Yakobus 4 ayat 8. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Nah, saudara, mendua hati, ya, itu dapat merusak kehidupan orang percaya, saudara, ya, dalam berbagai kehidupan, ya. Jadi saudara, dalam hal bidang apapun yang namanya mendua hati itu bisa dapat merusak, ya. Jadi seseorang, saudara, yang mendua hatinya dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 8 tidak akan tenang, ya. Karena satu dia mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu dia masih terikat kepada dunia. Jadi dia nggak bisa pilih. Ya, di satu sisi dia mau mencintai Tuhan, tapi di satu sisi dia juga masih mengasihi dunia. Itu bisa dapat merusak, ya, kehidupannya, sehingga dia tidak bisa fokus kepada Tuhan, ya. Nah, secara dunia pun juga, secara lahiriah pun juga orang yang mendua hati, ya, antara dia serius kepada keluarganya atau dia masih mau main-main, ya. Nah, itu sudah tanggung, ya, gitu, ya. Jadi dia tanggung, ya. Nah, apalagi jika kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, ya, maka sikap mendua hati pun juga sangat berbahaya, ya. Antara memilih, ya, untuk taat kepada orang tua atau memilih untuk lebih senang kepada komunitasnya, nah, gitu, ya. Nah, itu merupakan pilihan, ya, antara mau bekerja dengan sungguh-sungguh atau mau main-main. Nah, itu pun juga adalah pilihan yang berbahaya. Bahkan juga ketika memilih pasangan pun juga, ya, diperhadapkan kepada pilihan yang mau mengasihi Tuhan atau orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, itu juga sudah diperhadapkan kepada sikap yang seperti itu, ya, mendua hati. Itu juga lebih berbahaya, ya. Nah, saudara, jika mendua hati kita akan jatuh dalam banyak kesulitan, ya. Banyak kesulitan sebab kita tidak bisa mengambil pilihan yang tepat, ya. Jadi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan tidak mau kita panas, kita dingin, ya. Suatu kadang panas, kadang dingin. Ambil pilihan. Kalau tidak panas, ya dingin saja. Nah, gitu, ya. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendua hati, dia tidak akan bisa tenang dalam hidupnya. Dia akan selalu gelisah. Dia akan selalu mengalami yang namanya seperti gelombang laut yang diombang-ambing. Nah, gitu, ya. Seperti kapal yang kena gelombang laut diombang-ambing, begitulah suasana hati, suasana pikiran, suasana hidup dari orang yang mendua hati. Jadi firman Tuhan pagi ini sudah mengajarkan kepada kita, saudara, untuk kita tidak boleh mendua hati, sehingga kita bisa dapat ambil fokus, ambil keputusan untuk kita bisa dapat tetap hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan saja, ya. Nah, saudara, ada 3 hal yang Rasul Yakobus ingatkan dalam kitab Yakobus ini, ya, mengenai bahaya apabila kita mendua hati. Itu yang pertama, berdoa dengan keraguan, ya. Nah, ketika seseorang berdoa dengan mendua hatinya, saudara, maka itu pun juga akan mendatangkan kerugian, ya. Jadi saat kita berdoa dengan keraguan, ya, mendua hati, maka pada akhirnya kita sedang meragukan kebaikan Tuhan. Jadi sudah ada orang berdoa, dia mau berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi hatinya mendua, ya. Dia berpikir dan berkata, jangan-jangan Tuhan itu hanya mau menjawab doa orang-orang tertentu saja.
Mungkin kalau aku mungkin tidak dijawab oleh Tuhan mungkin doa. Nah, jadi sudah dia mau berdoa, dia mau minta pertolongan dari Tuhan, tapi dia ragu, dia berdua hatinya, ya antara percaya atau tidak, antara yakin Tuhan mau dengar doanya atau tidak, ya. Nah, saudara, kalau seperti ini merupakan sebuah celah, ya, merupakan peluang yang sering sekali kita tidak sadari, saudara, menjadi pintu masuk untuk iblis, ya. Membisikkan keraguan terhadap Tuhan, ya. Jadi sama seperti iblis membisikkan kepada Hawa mengenai pohon, ya, yang ada di taman tentang pohon kehidupan. Begitu juga lah yang dibuat oleh iblis untuk kita, ya. Dia akan serang kita, saudara, dalam keraguan untuk kita meragukan betul nggak Tuhan itu mengasihi kita, betul nggak Tuhan itu mau menjawab doa kita. Nah, orang yang berdua hati, dia tidak akan punya Tuhan sebagai batu karang perlindungan. Jadi, saudara, dalam kitab Yakobus ini diingatkan kepada kita, ketika kita berdoa, pastikan bahwa kita tidak berdoa, bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong. Hanya Tuhan yang dapat memberikan solusi, jalan keluar dalam kehidupan kita. Ya, berdoa dengan ragu itu juga sudah disebabkan karena separuh hati percaya kepada Tuhan, separuh lagi percaya kepada dunia. Ada orang berkata bahwa kalaupun aku tidak dijawab oleh Tuhan, nanti aku bisa minta tolong sama orang lain. Kalaupun nanti Tuhan tak jawab, mungkin aku bisa dengan cara lain. Masih banyak jalan menuju Roma. Nah, itu ada pikiran-pikiran yang masuk di dalam pikiran seseorang. Nah, kenapa ada muncul seperti itu? Karena kehidupannya tidak diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh hal-hal duniawi, diisi oleh berita-berita yang ada, ya, di media massa, di media online, bahkan juga di percakapan dengan orang-orang, pergaulan. Nah, itu membuat saudara, perbendaharaan di dalam pikirannya menjadi didominasi oleh hal-hal dunia. Nah, itu sebabnya penting kita membaca firman Tuhan, Alkitab, supaya perbendaharaan di pikiran kita, di hati kita, didominasi oleh firman Tuhan. Sama seperti di sebuah sekolah ada perpustakaan, ada buku-buku di situ untuk dibaca, untuk menambah ilmu pengetahuan bagi murid-murid. Begitu juga kita, saudara. Kita perlu, ya, mengisi perpustakaan hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika ada muncul sedikit keraguan, kita tinggal ambil firman Tuhan itu yang sudah kita baca, yang kita ingat, ya, dan masukkan, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya, saudara, kita selalu rajin untuk men-sharekan ayat itu, saudara. Itu tujuannya supaya itu masuk dalam perbendaharaan, ya, hati kita, pikiran kita, bagikan perpustakaan, ya. Sehingga, saudara, itulah yang mendorong kita untuk percaya kepada firman Tuhan dan mendorong kita, saudara, bisa dapat berdoa dengan senang hati. Jadi orang yang berdoa dengan mendua hati itu disebabkan karena separuh hatinya percaya kepada Tuhan, separuh lagi, ya, kepada hal-hal duniawi. Apa kata orang? Apa yang sedang tren? Apa yang sedang banyak muncul, yang sedang trending, yang dipercakapkan orang-orang. Nah, itu masuk di dalam kehidupannya, mendominasi kehidupannya, sehingga perkataan Tuhan tergeser dari kehidupannya. Nah, itu sebabnya, saudara, pastikan ketika kita berdoa kita dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa dengan segenap hati kita, tidak mendua hati kita antara percaya sama Tuhan dengan tidak, tapi kita percaya bahwa doa adalah keputusan yang terbaik, karena doa merupakan bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Ketika kita berseru, ketika kita ambil tindakan berdoa, berarti kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena itu firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, ya, dalam kehidupan kita.
Nah, Yakobus 1 ayat yang ke-6 kita sama-sama baca saudara ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 ini yang diingatkan oleh Rasul Yakobus 1, 2, 3. Hendaklah dia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Seorang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang gelombang akibat-akibat ditarik oleh angin. Jadi dalam ayat 6 ini Rasul Yakobus ajarkan kepada kita supaya ketika kita berdoa, kita tidak boleh berdua hati di saat kita berdoa, ya. Karena ketika kita berdoa dengan keraguan, kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan keraguan, kita sedang meragukan kebaikan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan itu tak perlu diragukan lagi. Dia sudah so pasti, ya, memberkati kehidupan kita. Kalau dia bisa memberikan matahari setiap hari, ya, bagi semua manusia, untuk orang jahat, apalagi untuk orang baik, apalagi bagi kita sudah, dia akan memberikan, ya, berkat yang luar biasa. Ada pujian yang mengatakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Jadi saudara, pagi hari matahari tidak pernah terlambat bersinar, apalagi janji Tuhan, ya, pasti terjadi. Tanamkan itu, ya, miliki itu dalam perbendaharaan hidup kita saudara, sehingga kita bisa dapat mengingat, kita bisa dapat membuka cakrawala pikiran kita. Oh iya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu berjanji untuk menolong aku, untuk memberkati kehidupan aku. Mau berdoa, maka kita akan berdoa mengenai apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita akan berdoa apa yang menjadi keperluan kita. Kita akan berdoa untuk apa yang menjadi hal yang kita perlukan, yang sangat urgent, yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kita berdoa dengan keyakinan. Kita tidak berdoa dengan kedua hati, antara ragu dan tidak, antara percaya kepada Tuhan atau tidak. Kita akan berdoa dengan hati kita sepenuhnya, bukan separuh lagi kepada Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 41 ayat 10, ya, Tuhan mengatakan bahwa ada dua penyebab manusia itu saudara ragu, ya, yaitu di situ dikatakan takut dan bimbang, ya. Takut, ya, janganlah takut, dan juga yang kedua janganlah bimbang. Kedua hal ini dapat menyebabkan orang bisa berdua hati, saudara, ya. Karena itu firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 ini dikatakan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan akan meneguhkan, ya. Jadi menyertai karena tidak sendirian, Tuhan akan meneguhkan karena kita tidak akan bimbang lagi, ya. Jadi saudara, penyebab orang berdua hati itu karena takut dan bimbang. Takut dan bimbang ini manusiawi, tetapi saudara jangan sering-sering, ya, takut dan bimbang ini jadi alasan untuk kita berdua hati. Amin, saudara. Jadi mari kita sebagai orang percaya, kita benar-benar yakin dalam hidup kita bahwa kita nggak sendiri. Karena itu kita nggak usah takut, ya. Kita tidak akan bimbang karena Tuhan yang akan meneguhkan kita, ya. Jadi ini saudara, baca firman Tuhan ini, renungkan dan masukkan dalam library, ya, dalam perpustakaan hidup kita. Simpan ini saudara untuk diperkatakan, nah gitu ya, sehingga saudara firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita. Ya, kita akan sama-sama baca ini saudara, baca dengan kuat, dengan penuh semangat, ya, supaya ini terdownload dalam kehidupan kita, masuk di dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, sehingga ketika kita mau berdoa, kita ingat ayat ini. Dan ketika kita mau berdoa, ya, kita ingat juga dalam Yakobus 1 bahwa kita meminta dengan iman dan sama sekali tidak bimbang. Haleluya. Kita baca Yesaya 41 ayat 10, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku di Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Akibat dari orang tidak mengalami takut, tidak bimbang, artinya dia tidak mendua hatinya, dia akan mendapat kemenangan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Jika kita mendua hati, jangan mimpi mau menang, ya. Jangan mimpi
Jangan mimpi kalau kita berdua hati mau dapat 6. Tak akan ada itu. Ya. Tapi kalau kita benar-benar hati kita sepenuhnya, tidak separuh kepada Tuhan, tapi full hati kita kepada Tuhan, maka ya doa kita ketika kita menaikkan kepada Tuhan, Tuhan akan dengar. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, bahaya dari berdua hati itu, saudara, adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Nah, ini pun juga sudah ada sikap yang berdua hati. Rasul Yakobus mendasari bahwa supaya setiap orang yang percaya, bahwa bukti mengasihi Tuhan itu, saudara, terwujud ketika kita mulai menjadi pelaku firman. Omong kosong ketika seseorang berkata bahwa aku mengasihi Tuhan. Ya, kenapa, saudara? Karena buktinya nggak ada. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, buktinya ada. Dia menjadi pelaku firman. Di mana menjadi pelaku firman itu? Adalah ketika firman Tuhan mengingatkan kepada dia bahwa supaya dia harus mengasihi sesamanya dan tidak boleh membenci. Ya, karena saudara, ketika dia berkata aku mengasihi engkau Tuhan, tapi dia benci sama temannya, dia benci sama saudaranya, dia benci sama kawannya, maka itu bukan orang yang pelaku firman. Ya, tapi dia hanya sekedar mendengar firman. Ya, nah itu dia tidak dimasukkan dalam kategori sebagai orang yang mengasihi Tuhan, alias dia bohong, pendusta. Ya, mendengar tanpa melakukan firman itu ditulis dalam kitab Matius pasal 7. Itu ibarat seperti orang yang mendirikan rumah tanpa dasar, tanpa ada batu fondasi. Firman Tuhan mengatakan orang yang bangun rumah tanpa fondasi, ketika datang goncangan, ketika datang angin ribut, ketika datang masalah, topan, badai, hancur itu rumah. Kenapa, saudara? Karena tidak ada fondasi. Rumah bagaikan seperti kayak membangunkan ayam, akan begitu, saudara, ya. Nah, dampak yang terjadi ya ketika seseorang sudah mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, membuat dia mudah goyah, dia mudah rapuh, stres, ya, dan lemah. Karena apa, saudara? Karena tidak memiliki fondasi yaitu firman Tuhan. Sebab itu kita tidak heran, saudara, ada orang yang rajin ke gereja tidak menjadi jaminan bahwa dia sudah mengasihi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena prakteknya adalah di luar ketika dia mengimplementasikan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, ketika kita dengar firman jangan menghakimi, maka kita tidak akan menghakimi orang. Ya, mau buat apa kita tidak akan memberikan penilaian kepada orang, karena yang memberikan penilaian itu adalah haknya Tuhan. Ya, jadi ketika firman Tuhan mengatakan kita harus memberi, ya, maka kita lakukan, kita memberi kepada Tuhan. Memberi ditujukan bukan kepada orang yang lebih, ya. Karena orang yang lebih pun juga memang Tuhan suruh beri. Yang kekurangan pun juga Tuhan suruh beri. Supaya apa? Supaya dia tidak mengalami kekurangan. Ya. Nah, itu adalah merupakan bentuk implementasi, ya, dari hasil perwujudan bahwa dia mengasihi Tuhan. Buktinya itu ada, ya, yaitu dia mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan lakukan firman Tuhan. Ya, jadi seperti contoh ilustrasi gambar sebelah, banyak orang suka mendengar. Nah, itu sudah, dia suka mendengar firman, ya, suka mendengar, tapi dia sendiri ambil keputusan malas melakukannya. Usaha juga seperti itu. Nah, terakhir, saudara, jadi orang munafik. Nah, gitu ya. Orang munafik itu adalah orang yang tahu firman, tapi dia tidak mengimplementasikan firman, tidak menjalankan firman itu dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mau mengasihi Tuhan. Ya, jadi saudara, walaupun dia berkata, oh aku mengasihi Tuhan, buktinya aku rajin ke gereja, tidak bisa. Ya, rajin ke gereja itu, saudara, menjadi klop ketika seseorang melakukan firman. Ya, karena ketika dia rajin ke gereja tapi dia tidak lakukan firman, itu dia hanya sekedar beragama saja. Ya, sementara saudara, Tuhan mau kita menjadi murid, ya, yaitu supaya kita boleh dapat belajar meneladani, ya, dari apa yang Yesus lakukan yang kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, mendengar firman tanpa melakukan itu akan membuat pertumbuhan rohani kita menjadi lambat. Ya,
Secara jasmani kita terus makan, kita akan hidup, kita akan terus sehat. Makanan yang kita makan itu diolah menjadi sari makanan untuk kesehatan, untuk darah. Ya, jika sudah kita tetap tidak kekurangan darah, darah kita cukup mengalir dari kepala sampai ke kaki dari hasil makanan. Ya, kita sehat. Tapi secara rohani, ya, kita mengalami yang namanya kelambatan dalam pertumbuhan. Jadi sudah lama dia iring Tuhan, ya, tapi dia masih menjadi Kristen seperti Kristen anak-anak. Pikirannya belum didewasakan. Ya, dia gampang stres, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang suka membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, maka itu saudara dia dikategorikan seperti orang yang dengar firman, tapi tidak melakukan sehingga pertumbuhan rohaninya lambat. Sementara ada orang lain dia baru 1 tahun ikut Tuhan, dia sudah cepat. Ya, semakin dia cepat, terus naik pertumbuhan rohaninya. Yang lakukan firman Tuhan, dia berbuah di dalam Tuhan. Nah, itu saudara terjadi. Ya, jadi pertumbuhan rohani seseorang dalam hal rohani itu tidak diukur dari lamanya dia jadi Kristen, lamanya dia terlibat di dalam pelayanan, tidak ada, saudara ya. Tidak ada dikategorikan seperti itu. Tapi seberapa dia cepat merespon firman itu, melakukan firman itu dalam kehidupannya saudara, sehingga dia bisa dapat mengalami pertumbuhan. Nah, orang yang mendengar tanpa melakukan firman Tuhan, dia bisa sesat, saudara. Kenapa? Karena dia tidak bisa dengar suara Tuhan dan menjadi sasaran iblis untuk disesatkan. Ya, kenapa saudara? Karena seseorang yang tidak mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, saat dia baca firman itu, maka iblis akan berbicara di hatinya untuk memutar balikan firman. Ya, maka saudara, itulah yang namanya istilahnya ada penyesat. Ya, penyesat itu saudara adalah orang yang membalikan firman Tuhan, yang menambah-nambahi firman Tuhan, ya, yang salah mengartikan firman Tuhan. Itu kenapa bisa salah? Karena dia kasih kesempatan untuk iblis. Nah, iblis kerjanya sudah adalah untuk memutar balikan firman. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia putar balikan. Ya. Nah, orang yang tidak mendengar dan tidak menjadi pelaku firman akan menjadi sesat. Ya. Dan mudah sekali untuk disesatkan. Gampang sekali. Kenapa? Karena pikirannya tidak mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan dan sebagai umat Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi pendengar, tapi juga kita mau menjadi pelaku firman. Yang pelaku itu artinya dia menghidupi firman Tuhan itu. Jadi, setiap kita dengar firman Tuhan, apa intisari dari firman itu? Itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita praktekkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bertumbuh. Dan kasih Tuhan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, kita sama-sama baca. Ini yang disiapkan oleh Rasul Yakobus. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi kalau kita tidak dengar firman, kalau kita tidak dengar dan tidak lakukan, kita menipu diri kita. Ya, kenapa saudara menipu diri? Karena kita mengklaim kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa perintah Tuhan. Itu namanya kita menipu diri sendiri. Ya. Sehingga yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, kita jangan sampai hanya sekedar menjadi pendengar, tapi mari kita menjadi pelaku. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan juga menyuruh supaya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, ya, supaya bangsa Israel itu mendengar suara Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, itu ya, melakukannya. Sehingga apa saudara? Sehingga mereka bisa dapat diberkati. Kita lihat saudara di dalam Ulangan itu, tolong salah satu dari kita bisa dapat.
Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jadi sudah perhatikan dalam ayat 1 bahwa jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan apa yang sudah di sini dikatakan melakukan dengan setia segala perintah. Jadi dua hal, ya. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman itu dalam kehidupan kita. Supaya apa Tuhan saudara? Supaya dalam ayat 2, supaya segala berkat ini akan datang kepada kita. Ya. Itu di dalam ayat 3, 4, 5, 6. Nah, itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Kenapa? Karena kita dengar dan kita melakukan. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendengar tapi tidak melakukan, dia akan bisa berbuah hatinya. Ya. Kenapa saudara? Karena di satu sisi dia percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi di sisi yang lain dia juga masih mengasihi dunia, masih mengambil cara-cara dunia, cara-cara kerja dunia. Kalau dia baik sama aku akan baik sama dia. Nah, itu cara dunia. Sementara cara Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukan yang baik sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi kita membuat hal yang baik sama orang. Bukan karena kita so baik. Kita bisa baik sama orang karena itu perintah Tuhan. Karena itu kita merupakan bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, gitu. Jadi saudara, kalau orang dunia sentralnya itu adalah untuk keuntungan sendiri, keuntungan diri sendiri. Ya, itu sentralnya. Antara untung dan rugi itu yang cara yang dilakukan oleh dunia. Tapi kalau kita tidak sudah, ya, kita fokus kita sudah adalah karena kita mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita mampu melangkah dan menjalankan firman Tuhan itu, maka Tuhan yang akan mampu. Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Jadi, saudara, seseorang dia akan berbuah hatinya ketika dia mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Maka saudara, dia akan berbuah hatinya antara yakin dan tidak terhadap firman Tuhan. Ya, jadi iblis akan ambil itu. Iblis akan buat dia mengalami yang namanya lambat dalam pertumbuhan rohani. Kenapa saudara? Karena firman itu dicuri. Ya, padahal firman itu adalah makanan rohani bagi seharusnya dia makan, tapi diambil iblis. Sehingga akhirnya saudara dia kekurangan dalam hal apa? Dalam hal kebenaran firman Tuhan bagi jiwanya. Ya. Berarti kasih Tuhan yang ketiga, saudara, bahaya dari berdoa hati adalah ketaatan yang tangguh. Ya, ketaatan yang tangguh. Nah, saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih penting, ya, ketimbang yang namanya ketaatan. Jadi artinya saudara, ketaatan ini sesuatu hal yang mutlak, nggak bisa ditawar-tawar, ya, nggak bisa lagi didiskon, saudara, ya. Orang yang tidak taat, perhatikan saudara, orang yang tidak taat terungkap dari hati yang suka memberontak, suka melawan. Ya, jadi kalau kita lihat saudara sejarah bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka berada di padang gurun, banyak sekali saudara, beberapa dari mereka saudara yang suka melawan, suka memberontak. Ya, padahal saudara, Tuhan yang sudah menuntun mereka, membawa mereka, dan mereka sendiri sudah melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ya, tapi mereka banyak sekali mengulang. Nah, itu saudara, persoalannya adalah karena mereka tidak taat. Ya, karena mereka tidak taat. Jadi orang yang tidak taat itu akan terungkap, ya, dari hati yang suka memberontak, suka melawan.
Ya, jadi sudah dikasih Tuhan, ketika kita mengatakan, oh aku mau taat sama Tuhan, tapi kita tidak taat kepada pemimpin kita tidak taat kepada otoritas kita, baik itu di rumah orang tua kita, di gereja, di kepala kita, ya, dan juga di pekerjaan pimpinan kita, saudara, maka kita tidak akan bisa taat. Tuhan akan berkata kepada kita bahwa kita pun berdusta. Ya. Kenapa, saudara? Karena tidak bisa kita mau taat kepada yang tidak kita lihat, sementara kita bisa memastikan bahwa kita taat kepada yang tidak kita lihat. Ya, tidak bisa itu, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita hanya taat pada satu bagian, ya, tapi bagian yang lain kita tidak taat, tidak bisa. Ya, jadi ketaatan kepada Tuhan tidak bisa dipilih-pilih. Ya, dipilih, gak ada, bukan begitu, saudara. Ya, ini bukan mau pilih buah-buahan ya. Jadi saudara tidak ada Tuhan suruh dipilih-pilihnya. Maksudnya sudah ada banyak orang yang bilang, wah kalau yang ringan aku mau lakukan, aku mau taat. Tapi yang berat wah gak bisa. Ya, gak bisa Tuhan. Ya. Ada banyak orang seperti itu. Ya. Jadi saudara ketika dia dengar firman Tuhan untuk mengampuni, wah itu bentuk ketaatan saudara, harus dilakukan. Tapi ketika dia berkata, wah itu berat dan gak bisa, ya, Tuhan itu juga berkata, ya aku tidak bisa mengampuni pulang. Ya. Kenapa saudara? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Ya. Jadi ketaatan itu nggak bisa dipilih-pilih. Ketaatan itu sudah tidak bisa hanya dilakukan satu bagian, ya. Tapi semuanya harus dilakukan. Ketaatan memberi berkat. Ketaatan itu mendatangkan konsekuensi. Ketaatan itu mendatangkan akibat. Ada sebab, ada akibat. Akibat dari kita taat, kita pasti diberkati. Kita pasti ditolong Tuhan. Kita pasti dibela Tuhan. Kita pasti disertai Tuhan. Akibat kita tidak taat, dan Tuhan membela kita. Kita tidak akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendua hati, maka dia tidak akan bisa taat kepada Tuhan. Ya, mendua hati kepada Tuhan, separuh hatinya kepada Tuhan, separuh kepada dunia dan ya, jadi falsafah dunia itu tidak bisa menjadi library, tidak bisa menjadi perpustakaan dalam hidup kita, tidak bisa menjadi perbendaharaan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang harus jadi patokan yang benar dalam kehidupan kita. Ya, karena ketika kita masukkan juga saudara falsafah dunia, maka saudara kita akan kita itu akan membuat kita jadi yang mendua hati. Ya. Jadi itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh taat separuh-separuh. Kita harus full sepenuhnya taat kepada Tuhan. Ya, kita mengambil bagian-bagian tertentu saja. Ya, maka Tuhan tidak mengkategorikan kita sebagai orang yang taat. Ya. Kita baca saudara, Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Baca 10, nanti saudara baca ayat yang ke-11 ya. 2, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Dan jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Iya, jadi saudara tidak bisa. Semuanya harus ya dilakukan, dikerjakan. Jadi seseorang berkata, wah aku bukan orang berzina, ya, tapi dia membunuh. Maka saudara, walaupun dia tidak berzina, tapi karena dia membunuh, maka dia dinyatakan salah, dia dinyatakan tidak taat. Jadi 10 hukum Taurat itu sudah ketika Tuhan sampaikan itu kepada bangsa Israel, 10-10-nya itu enggak harus dilakukan. Jadi ada yang mampu melakukannya sampai 9, ya. Tapi yang ke-10-nya ya, dia mengingini, wah nggak bisa, batal semuanya itu. Sama sekali tidak bisa. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan sudah yang namanya taat itu semua tidak ada terkecuali. Ya. Jadi dikatakan bahwa aku memang tidak mencuri, tapi aku suka bersaksi dusta, sama aja begitu sebenarnya. Jadi dia memang dia tidak mencuri, tapi dia suka berbohong. Maka
toh tetap juga ya nggak bisa ya. Jadi dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan saudara tidak bisa diabaikan ya. Jadi seluruh hukum itu, sebab karena siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi dia mengabaikan satu bagian, ada 10 tapi cuma 9 yang dilakukan, maka dia bersalah terhadap seluruh. Semuanya salah. Nah gitu. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa yang namanya ketaatan itu kita harus benar-benar taat. Itu sebabnya saudara, pertumbuhan kita untuk kita bisa dapat menjadi seorang yang taat itu harus dilakukan secara bertahap. Nah gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh dengan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu yang akan semakin menguatkan, yang akan semakin meneguhkan kita, sehingga saudara akhirnya kita bisa dapat mampu untuk taat kepada kita. Ya, jadi saudara, inilah yang disampaikan kepada kita, saudara, supaya kita bisa dapat menjadi pribadi yang taat. Kalau kita hanya taat kepada sebagian saja saudara, maka itu sudah jadi batal. Ya, jadi sudah ketika kita mampu melakukan seluruhnya, maka itu akan menunjukkan bahwa kita benar-benar menuruti apa kata firman Tuhan. Ya. Jadi sudah orang yang tidak taat, dia akan memberontak, dia akan melawan. Ya. Kenapa saudara? Karena dia merasa bahwa dia tidak mampu melakukannya. Padahal kalau dia mau, maka Tuhan yang akan memampukan dia. Nah, gitu. Jadi bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan Tuhan suruh dia, sudah dengan kekuatanmu, ayo lakukan sekarang. Tuhan harus seperti itu sudah. Ya. Tuhan mau sudah, ketika kita mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Itu. Ya. Jadi dengan kekuatan kita, tapi juga sudah dengan dorongan dari kuasa Tuhan yang memampukan kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Oh, kalau dengan kekuatan kita tidak akan bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Gak bisa. Kita gak akan mampu. Karena dari sisi manusia kita, saudara, kita ini ketika kita sudah disakiti hati kita, ya, kita itu merasa saudara ingin membalas. Dan itu sudah. Kita akan melawan. Sebelum aja yang kecil diganggu, dia akan menggigit kita, akan begitu kata orangnya. Sebelum aja dia diganggu, dia akan membalas. Masa manusia tak membalas, kan begitu. Nah, itu dari sisi kemanusiaan, ya. Jadi, saudara, kita tidak akan mampu. Tapi ketika kita saudara mau melakukannya karena kita taat kepada Tuhan, maka saudara akan berikan dorongan yang kuat sehingga kita mampu. Nah, itu dalam Efesus 5 dimasukkan lagi ke dalam kebenaran pikiran kita, di hati kita, jadi diperpustakaan hati kita. Itu apa saudara? Jadilah kita menurut Allah, seperti anak-anak yang berkasih, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan berkata jadi penurut. Nah, saya tempelkan di situ juga saudara contoh. Ya, Raja Saul. Kalau saudara dibaca di Alkitab, judul dari 1 sampai pasal 15 itu Saul ditolak menjadi raja. Judul perikop itu Saul ditolak menjadi raja. Kalau kita baca di dalam ayat 3, itu perintah Tuhan kepada Saul, ya, untuk memusnahkan orang Amalek, tumpas semuanya. Kalimat tumpas semuanya itu Tuhan jabarkan lagi di bawahnya. Apa itu tumpas semuanya? Rajanya, rakyatnya, semuanya, sama kambing dombanya, hartanya, habiskan semua. Itu pesannya. Nah, itu ya dalam ayat 3. Di dalam ayat 9, ya, dan di dalam ayat yang keempat dan seterusnya, Saul pergi melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi di ayat 9, di situ dikatakan saudara bahwa Saul melihat bahwa ada domba yang bagus, ada lembu yang tanggung-tanggung, gemuk-gemuk, ada kambing yang bagus, ya, dan ada juga ya emas yang bagus-bagus, diambil saja. Ya, jadi domba, lembu, kambing yang khusus disuruh yang musnah. Raja yang disuruh oleh Tuhan segera ditewaskan, tidak dia tewaskan. Cuma hanya dia tangkap, dia ikat, dia bawa untuk jadi tawanan. Tawanan 9. Ya. Nah, Tuhan marah. Lewat Samuel berkata bahwa apa yang
dilakukan oleh Saul itu membuat Tuhan bersakit. Kenapa saudara? Tidak tahu. Nah, Saul beralasan dalam ayat 9 itu dia mengamankan domba yang gemuk, dia amankan lembu yang gemuk, kambing yang gemuk untuk persembahan. Ya, padahal itu saudara bukan untuk persembahan, untuk dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan pundi-pundi harta, ya dia harus lakukanlah dengan caranya sendiri, ya, supaya bertambah pundi-pundinya. Dia berpikir seperti itu. Padahal saudara, Tuhan itu sanggup untuk memberkati dia sebenarnya, bukan dengan cara seperti itu. Ya, Tuhan akan memberkati dia dengan caranya Tuhan, tapi dia mau diberkati dengan cara dirinya sendiri, sehingga jadilah dia bersalah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kecewa karena dia tidak dapat. Dalam judul perikop itu, Saul dikatakan bahwa Tuhan tolak dia menjadi raja. Kenapa? Karena tidak melakukan perintah Tuhan. Dia tidak taat. Nah, saudara, ketika Saul saja yang melakukan firman Tuhan tapi dia tidak taat, Tuhan kecewa, apalagi kita. Ya, jadi sudah jangan kita menganggap bahwa ini zaman kemurahan. Kemurahan Tuhan itu sungguh besar. Pintu kemurahan Tuhan itu sangat lebar. Betul, siapa bilang tidak lebar. Tapi jangan permainkan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu ya membiarkan ketidaktaatan kita. Oh tidak. Ya. Tapi dia masih memberikan waktu kepada kita. Dia masih memberikan kesempatan. Jika pada waktu kita sampai habis masa waktu kita tidak ya melakukannya, ya sudah, hukuman yang datang. Ya, sama seperti ya ketika seseorang sudah disuruh membayar pajak bumi bangunan atau pajak sepeda motor mungkin, ya sampai sekian waktu, nah ini dikasih waktu. Kalau tidak akan ditambah dendanya 1 kali. Kalau tidak akan dapat dendanya 2 kali, 3 kali. Dikasih kelonggaran lagi, tapi sampai habis waktu tidak juga, maka dicoreng. Nah, dan begitu. Jadi di dalam dunia saja ada waktu, ada kesempatan di mana ketika seseorang tidak menggunakan waktu sampai waktu sudah ditentukan, ya sudah dihapus. Nanti itu. Dan Saul sudah karena dia tidak melakukan sebagai bukti bahwa dia taat mentaati Tuhan. Tuhan kecewa. Dan Tuhan tolak dia. Aku buang dia jadi raja. Aku mau cari gantinya yang seorang yang taat. Nah, saudara, jika akhirnya Tuhan sampaikan kepada Samuel, aku mau cari yang lain jadi raja. Ya, aku sudah tolak dia, kecewa aku nanti. Ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau dia mendapatkan di hidup kita itu saudara menjadi orang yang taat. Ya, taat. Itu saudara. Ya. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendua hati adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi dia setuju dengan firman Tuhan itu. Dia lakukan yang menurut anggapannya dia mampu. Tapi yang lain dia abaikan karena dia tidak mampu. Dia berpikiran bahwa firman yang dia dengar, yang diperintahkan untuk dia lakukan itu adalah semua untuk dikerjakan dengan kekuatan yang sendiri. Oh tidak. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya sudah ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa di rumah. Tuhan, Kau sudah berfirman mengatakan begini-begini. Aku ini tidak mampu sebenarnya Tuhan. Tolonglah mampukan aku supaya aku bisa mengerjakan firman Tuhan. Nah, itu jujur kan lebih bagus. Ketika kita jujur sama Tuhan, nah Tuhan akan memampukan kita. Nah begitu sudah. Tapi banyak orang yang ngomong seperti Saul sudah. Ya, dia sudah tahu dia tidak bisa lakukan firman itu, dia diam-diam aja. Ada banyak orang Kristen juga begitu, dia sudah dengar firman itu, dia diam-diam aja. Yang penting kan aku sudah lakukan yang lain. Nah, Yakobus dari Yakobus 2 ayat 10 ini dikatakan tidak bisa. Ya, kita lakukan yang satu, tapi satu bagian lagi nyangkut, maka kita bersalah terhadap seluruh itu. Tidak bisa. Makanya saudara, sebelum waktunya berakhir, mari kita mau perbaiki kehidupan kita saudara. Ya. Jadilah kita
menjadi penurut-penurut Yesus. Kita mau taat kepada Tuhan seluruhnya, kita mau taat. Kita akan jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku belum mampu. Mampukanlah aku bisa taat, melakukan yang ini, melakukan yang ini, melakukan yang ini. Sebutkan ya kepada Tuhan. Gampang saudara, sehingga Tuhan akan memampukan itu. Dia akan mengerjakan bagian yang tidak bisa kita lakukan itu. Apa itu saudara? Dia kasih kita. Ya, sehingga kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Kalau kita nggak terus terang sama Tuhan, saudara, ya, walaupun Tuhan itu adalah pribadi yang maha tahu, tapi dia ingin kita jujur sama dia. Tuhan itu ingin supaya kita terbuka sama dia. Beritahukan kepadanya di mana sisi kelemahan kita. Beritahukan kepada Tuhan di mana sisi ketidakmampuan kita, saudara. Di situ Tuhan yang akan mampukan kita membereskan ya bagian yang tidak kita bisa kerjakan. Dia akan mampukan untuk kita bisa dapat puas. Sebab Dialah yang melatih kita, Dialah menuntut kita. Dialah seperti Bapa yang mengajar anak untuk berjalan, untuk melatih berjalan. Demikianlah Tuhan itu menuntut kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya tutup dengan kesimpulan begini, saudara. Yaitu orang yang berdua hati, dia akan terbelah dua arah, saudara. Ya, dia akan terbelah dua arah. Kenapa, saudara? Karena dia di satu sisi dia memiliki hubungan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi di saat yang bersamaan dia juga memiliki hubungan dengan kehidupan yang berdosa. Ya, jadi itu yang namanya berdua hati. Mengerikan sekali, saudara, orang yang berdua hati. Tuhan tidak dicintai sepenuhnya. Ya. Tuhan pasti kecewa. Manusia saja sesama manusia, ya. Jangankan orang yang sudah suami istri, orang yang hubungan kekasih pun, saudara, pacaran pun pasti kecewa, saudara. Kalau di satu sisi dia punya mengasihi yang ini, dia juga mengasihi yang lain, wah, dia akan pasti patah hati. Dua benar, akhirnya itu, saudara, ya. Nah, Rasul Yakobus menasihati saudara supaya kita menghindar dari yang namanya bahaya berdua hati, saudara. Ya, jadi ini tidak bisa ya dilakukan. Nah, menjelang kedatangan Tuhan Yesus dikatakan, saudara, mari Tuhan merindukan supaya hati kita ya terarah hanya kepada Tuhan. Hati kita terarah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ya, sebab Dia rindu untuk memberkati kita. Ya, setiap umatnya itu sudah dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang ajaib. Ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan hatiku supaya bisa dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau terbuka sama Tuhan, karena kalau kita gak terus terang, ya, kita tidak akan mendapatkan pemulihan, ya, dari Tuhan. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan ini kita belajar sekarang, ya, untuk kita tidak menjadi pribadi yang berdua hati, saudara, tapi hati kita ya, hanya kepada Tuhan, hanya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Ku jadikan hati ini